saya dan teman-teman saya akan menampilkan video kami tentang wawancara. Baiklah teman-teman, kita pada hari ini akan mewawancarai teman-teman kita yang termasuk ke dalam pengusaha dan entrepreneur. Yang pertama itu ada Mbak Amel. Halo Mbak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Dan saudara kita yaitu Mbak Yuni. Halo. Oke, baiklah. Kita langsung saja ya mewawancarainya. Yang pertama itu ada Mbak Amel. Mbak, sebelumnya nih, apa saja sih yang membuat Mbak Amel itu berniat untuk berusaha untuk membuka online shop ini? Jadi begini Mbak ya, awal saya tertarik ke dunia online shop itu berawal dari saya menjadi kaki tangannya kakak tingkat saya. Jadi kakak tingkat, karena dia itu sudah memiliki usaha online shop itu sudah tinggi, jadi saya nggak mau nempel sama dia terus-terusan. Jadi saya beranikan diri untuk membuka usaha sendiri. Dari motivasi yang diberi kakak tersebut, saya menjadi ingin membuka usaha sendiri sehingga saya bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi seperti beliau. Berarti Mbak Amel ini termotivasi oleh hati Mbak sendiri, lalu berusaha untuk mempunyai usaha sendiri. Ya benar. Salah satunya saya bisa termotivasi dari beliau yang sering ngasih saya solusi, saran, dan lainnya lah. Nah, dari situlah saya ingin membuka usaha saya sendiri. Baik, jadi Mbak Amel ini memulai usahanya itu karena termotivasi dari kakak tingkatnya. Nah, lalu kepada Mbak Yuni sendiri nih, apa sih yang menggerakkan Mbak Yuni untuk mengikuti ajang Bujang Gadis di daerah Mbak? Apakah itu termasuk ke dalam cita-cita Mbak Yuni sendiri? Baik, terima kasih pertanyaannya. Langsung saja saya menjawab. Jadi untuk saya bisa mengikuti Bujang Gadis Pali, pada saat itu saya berkontribusi dengan teman saya yaitu bernama Ongki Gustiawan, di mana Ongki tadi itu menelpon saya untuk bisa mengikuti ajang itu dalam waktu terdekat, sehingga pada saat itu saya dengan teman saya itu melakukan pemotretan salah satu studio yang ada di Palembang. Setelah itu saya mendaftar lalu mengikuti ajangnya pertama kali itu di Desa Tanah Abang yang berada di Kabupaten Pali, di mana seleksi Bujang Gadis Pali ini pada hari itu ada 3 seleksi. Pertama yaitu seleksi akademik di mana tertulis, dan yang kedua yaitu bakat. Pada saat itu saya menampilkan bakat senja. Yang ketiga yaitu seleksi wawancara atau interview yang dilakukan oleh para senior. Jadi kita sudah mengetahui nih ya dari apa yang setelah Mbak Yuni sampaikan, bahwasanya tahap-tahap melalui Bujang Gadis itu tidaklah mudah kan? Iya. Nah, kemudian ya Mbak ya, dalam proses pemilihan Bujang Gadis apa saja sih yang menjadi kendala Mbak Yuni dalam mengikuti ajang tersebut? Terima kasih. Menurut saya, kendala saya dalam mengikuti Bujang Gadis Pali pada saat itu yaitu yang dari tadi saya orangnya pemalu, dan saat itu saya harus menampilkan bahwa diri saya itu percaya diri, dan alhamdulillahnya saya berhasil untuk bisa tampil di depan banyak orang. Gitu. Lalu apa sih manfaat yang dirasakan oleh Mbak Yuni setelah mengikuti ajang tersebut? Baik, untuk sampai saat ini manfaat saya mengikuti pemilihan Bujang Gadis Pali pada saat itu, sampai saat ini saya dikenal banyak orang, followers saya semakin naik ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga saya mewakili dari Kabupaten Pali untuk bisa di tingkat provinsi dalam pemilihan Putra Putri Sriwijaya pada tahun ini juga. Dan banyak sih pengalaman saya dalam mengikuti ajang ini, yaitu kita bisa kenal banyak orang di Sumatera Selatan ini. Salah satunya perwakilan daerah yang ada di Sumsel ini kita kenal Bujang Gadisnya juga.
Masya Allah sekali ya Mbak Yuni ini. Lalu nih, yang membuat saya tertarik apa saja sih kegiatan dari Bujang Gadis Pali? Baik, untuk kegiatan sendiri dalam pemilihan Bujang Gadis Pali setelah grand final pada saat itu, saya dan teman-teman yang terpilih menjadi duta pariwisata dari Kabupaten Pali. Kami memperkenalkan budaya-budaya ataupun tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Pali, dan juga kami bergiliran untuk menjadi duti, di mana duti itu bertugas, apakah bertugasnya itu di lapangan atau di dalam sebagai pemateri kayak gitu. Dan alhamdulillah juga pada saat ini saya lagi aktif juga kuliah, jadi saya harus bisa membagi waktu saya di mana saya harus kuliah dan di mana saya harus menjadi Bujang Gadis Pali kayak gitu. Lalu nih, bagaimana sih reaksi orang-orang terdekat ini dan orang tua nih setelah mengetahui bahwasanya Yuni itu ingin mengikuti ajang tersebut dan terpilih menjadi Bujang Gadis perwakilan Pali? Baik, terima kasih. Untuk reaksi kedua orang tua sendiri yaitu terkejut karena anaknya bisa mengikuti ajang itu dan sampai terpilih menjadi gadisnya gitu. Masih rasanya nggak percaya, dan alhamdulillah tahap demi tahap orang tua saya percaya bahwa anaknya itu ada bakat gitu. Terpendam, iya. Nah, kita nih sudah mewawancari Mbak Yuni. Kita kembali lagi nih kepada Mbak Amel sebagai pengusaha online shop. Mbak, boleh tahu nggak sih modal awal dari usaha Mbak Amel sendiri? Baik, terima kasih. Boleh kalau mau tahu modal awal saya nggak besar sih dan nggak juga kecil gitu. Awalnya itu saya dikasih orang tua saya uang jajan untuk sekolah gitu. Saya sisipkan setiap hari saya. Jadi awalnya tuh kurang lebih sekitaran 200. Itu karena kan barang-barang online shop saya itu yang kecil-kecil dulu, nggak yang gede-gede gitu. Jadi kalau yang kecil kan nggak banyak ngeluarin biaya gitu. Nah, teman-teman, Mbak Amel sudah menunjukkan kepada kita bahwasanya modal itu bisa kita peroleh dari uang jajan yang kita yang dimiliki. Nah, untuk Mbak Amel sendiri nih, penghasilan sebulannya itu berapa sih omset yang Mbak Amel peroleh dari usaha Mbak ini? Kalau terkait omset atau penghasilan yang saya peroleh selama saya transaksi online atau jualan gitu ya, ini kurang lebih sekitaran 3,5 sampai 400. Itu kalau barangnya yang gede-gede seperti baju, sepatu. Kalau barang yang kecil-kecil seperti kosmetik gitu, lip tint, make up ya, itu kecil penghasilannya, omsetnya. Yang besar, yang buat penghasilan saya besar itu ya yang barangnya besar-besar. Jadi nih, hasil bersih dari usaha Mbak ini sendiri berapa? Untuk penghasilan bersih saya itu saya peroleh sebanyak 500.000 selama 1 bulan. Gitu, Mbak. Lalu pemasaran dari produk Mbak itu melalui apa saja? Kalau melalui pemasaran itu saya melalui sosial media seperti Facebook, WA, IG, bahkan ada teman-teman saya atau adik-adik saya yang mau ikut join juga. Jadi mereka itu kayak yang awal tadi, sebelum saya buka usaha saya ikut oleh kakak tingkat saya. Jadi saya setelah saya membuka usaha, jadi orang-orang yang lain itu termotivasi juga oleh yang saya miliki usaha tersebut. Lalu nih Mbak Amel, selama Mbak Amel merintis usaha Mbak ini, Selama saya berusaha sebagai dunia bisnis saya yaitu online shop, saya banyak memiliki kendala-kendala, terutama itu persaingan antar
kepada member-member atau pembeli itu terkendalanya ketika barang sampai, ya mereka itu beribu alasan gitu. Nantilah nganternya, nantilah bayarnya. Jadi itu salah satunya. Yang terberat itu dua itu, persaingan dan si member atau si pembeli ini beribu alasan ketika barang beliau sudah sampai. Baiklah, kita telah mewawancari teman-teman kita ya. Ya, kita sudah pada tahap terakhir, yaitu pemberian motivasi dari teman-teman kita ya. Mulai dari Mbak Yuni sendiri. Baik motivasi untuk saya sendiri maupun untuk orang, dari saya yaitu lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Lalu Mbak Yuni, Mbak Amel sendiri. Kalau saya motivasi untuk saya dan untuk semuanya, tetaplah berjalan walaupun itu sulit untuk didapatkan. Wah, Don't Masya give Allah up, sekali okay? ya.